dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Maka Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Haleluya, bangsakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, kita ulang lagu ini dari awal teman-teman. Dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, bangsakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya, teman-teman, sekarang dibuka ruang kesaksiannya. Bagi teman-teman yang rindu bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dipersilakan. Ya, shalom teman-teman. Ya, dibuka ruang kesaksian bagi teman-teman. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum bisa on cam, mungkin bisa izin di kolom komentar. Anda bisa aktifkan mikrofonnya buat ngabari ke kita kalau tidak bisa on cam. Shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisilia Yesika Tasitonapa, biasa dipanggil Sisil. Jadi hari ini saya mau bagi kesaksian sedikit bagi kita yang ada di tempat ini, yang dimana saya bersyukur ya teman-teman. 2 hari yang lalu, khususnya buat mama saya, yang kemarin 2 minggu yang lalu tuh sempat drop karena sakit gitu kan, dan saya bersyukurlah Tuhan sudah menjamah mama saya gitu, udah sembuh dari tahap pemulihan lah sekarang. Yang kemarin tuh drop karena jantungnya ada yang di bagian jantung itu ada bermasalah gitu, dan puji Tuhan Tuhan udah menjamah mama saya dan bisa kembali sehat lagi. Yang dulunya tuh makan tuh nggak ada rasanya, sekarang puji Tuhan udah bisa makan dengan
udah bisa nyicip rasa gitu, dan penciumannya juga udah sembuh, dan saya bersyukur sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menjamah kedua orang tua mama saya, gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih buat kesaksiannya dari Cecilia Jessica. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, dan kita semua percaya kalau Tuhan itu baik dalam setiap kita, dan terutama keluarga-keluarga kita dan orang tua kita. Ya, berikutnya mungkin saya ingin bersaksi lagi. Mungkin teman-teman yang lain mungkin. Ya, teman-teman, masih dibuka ruang kesaksiannya bagi teman-teman yang rindu bersaksi. Ya, shalom teman-teman. Mungkin saya ingin berbagi sedikit. Ya, mungkin di akhir-akhir ini gitu, kayak saya banyak banyak keluh. Saya banyak banyak sekali sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Mungkin sudah agak lama gitu saya mengeluh. Tapi ya, saya percaya gitu, ketika saya ngeluh gitu, itu tidak menghasilkan apa-apa buat saya gitu. Saya malah terjerumusnya makin makin ke hal-hal yang menurut saya itu tidak bagus gitu. Banyak yang terbengkalai dan sebagainya gitu. Dan saya ingat ini, kayak ingat satu firman gitu. Itu saya terus saya ngeliat, terus ada semutnya itu kayak saling bantu gitu. Itu ya, terus saya lihat foto-foto saya gitu. Saya ngeliat ada, waktu itu saya sempat foto semutnya kayak kerja bakti gitu, dan saya ingat satu ayat di Amsal gitu. Saya lupa Amsal berapa. Itu tentang ketika orang malas. Di Amsal itu dibilang orang malas disuruh belajar gitu. Kayak semut itu mengumpulkan makanannya di waktu musim kemarau, dan pas di musim hujan mereka menikmatinya gitu. Kayak saya pun juga harusnya begitu, ketika di masa-masa sekarang tuh aturnya saya lebih semangat lagi buat ngejar apa yang saya ingin, bukan buat malas-malasan gitu. Dan ketika waktunya nanti, saya tinggal menikmati apa yang saya kerjakan dengan penuh kerja keras saya gitu. Bukannya malah malas-malasan. Ya, itu mungkin kesaksian sedikit dari saya. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang bersaksi, dipersilakan. Ya, mungkin satu dua orang lagi mungkin sebelum kita lanjut. Shalom, Bang.
Shalom. Shalom, Bang. Shalom, Bang. Semoga saya Shalom, nggak Bang. terlalu ketawa. Parah. Oke, apa kabar adik-adik semua yang mentoring, yang tidak mentoring kalau ada. Kelihatan kamu geser-geser ada bayangannya, cuy. Saya mau berbagi sedikit, teman-teman. Gugup pertama kali. Saya berbagi tentang ini ya, mungkin penelitian saya gitu kan. Mungkin teman-teman saya banyak yang tahu gitu kalau saya butuh 500 responden. Saya pusingnya saya karena untuk online itu kendala banyak yang nggak mau isi, terus kalaupun saya bagikan kuesionernya langsung saya bagi gitu kan, banyak data yang nggak diisi gitu. Padahal saya butuhkan banget kalau misalnya mereka isi dengan benar-benar gitu. Mau nggak mau saya harus datangi orangnya satu-satu, terus bukan lagi kayak kuesioner gitu, tapi kayak wawancara. Saya sempat cari data tadi siang sampai sore. Terus posisinya saya lagi apa ya? Jadi PMK puasanya itu hari Senin kayak gitu. Ya posisinya saya lagi puasa. Padahal saya pikir-pikir gini pagi-pagi gitu kan, sebelum saya memutuskan puasa kan, saya nggak usah puasa aja gitu selama saya penelitian. Saya takut capek gitu, takut lemah. Terus nggak tahu kadang-kadang di diri saya ada dua pikiran gitu. Waktu saya mau ngeluh ada yang ngomong gini, ada yang ngomong Pem kamu cukup sekali masih gitu. Pasti selalu seperti itu gitu nah. Seakan-akan kedagingan saya itu mau dilawan gitu sama mungkin sama diri sendiri gitu. dari diri sendiri. Jadi saya putuskan puasa kan. Begitu saya jalan penelitian, saya jalan kaki itu jadi kelilingin misalnya RT berapa gitu, saya kelilingin dari satu-satu sambil kayak wawancara. Itu panjang banget, satu kali wawancara tuh bisa ada 10 menit. Saya kurang hitung sih. Nah, terus saya kadang-kadang nggak dapat beberapa, saya bilang sudah ya Tuhan, saya capek. Saya sudah lapar gitu. Terus udah lama ada lagi yang ngomong, masa om, udah lama ada lagi dari saya yang ngomong, masa itu aja capek sih, kamu kan. Saya lanjutin lagi kayak gitu, jadi bentrok gitu ya, bentrok dengan diri sendiri. Tapi saya bersyukurnya apa ya, saya nggak milih buat dengar kedagingan saya capek, saya nggak mau puasa, saya berhenti buat apa ya, buat mengerjakannya dengan maksimal kayak gitu. Saya nggak milih hal-hal seperti itu, tapi saya bersyukur gitu yang saya bangun selama saya bertobat, hal-hal yang benar gitu, hal-hal yang membangkitkan hidup saya. Mungkin saya percaya gitu menjadikan saya jadi pribadi yang baik, jadi pribadi yang terus terhubung sama Tuhan. Mungkin itu juga gitu. Jadi Tuhan kasih masalah ke saya bukan supaya bukan supaya kita terus jatuh bangun gitu dalam dosa, tapi dikasih masalah mungkin supaya kita semakin mengandalkan Tuhan buat dalam segala hal kayak gitu. Saya selalu mikir, saya selalu berdoa, Tuhan, kalaupun saya kuliah gitu, saya mau kerjakan ini seperti apa yang kamu mau gitu. Bahkan ketika data saya ada yang sudah ada data saya gitu kan, terus ada yang kosong-kosong yang harusnya bisa saya isi sendiri gitu. Saya mikir gitu, Tuhan, kalau ini saya isi sendiri
sia-sia gitu. Selama ini saya bilang saya kerjakan kuliah ini untuk Tuhan, terus begitu begitu hal-hal seperti ini saya mau isi sendiri. Jadi apa ya, maksudnya saya lebih milih gitu, lebih milih data itu saya eliminasi gitu, saya cari lagi yang lain. Makanya saya mungkin beberapa kali saya ngobrol sama orang-orang yang saya wawancarai gitu, saya curhat gitu. Barunya curhat sama respon, tapi curhatnya sama sama yang asik, orangnya sama bapak-bapak yang asik. Saya bilang sama bapaknya gini, iya Pak, saya pusing gitu, kadang saya kasih kuesioner ke masyarakat, gitu saya terima banyak yang kosong gitu, jadi mau nggak mau saya harus datangin sendiri. Terus bapaknya, iya iya Mas, kayak gitu memang Mas, jadi ya mau nggak mau Mas harus gitu. Saya bersyukur, jadi apa ya, saya berusaha ambil hikmahnya lah, karena kan skripsi saya bisa dibilang nggak sesuai sama karakter saya. Ini sih maksudnya, itu kata teman saya gitu, teman kos saya bilang, makanya kalau ambil skripsi itu jangan jangan yang nggak sesuai sama apa namanya, nggak sesuai sama skillmu gitu nih. Kan temanku itu kan jago ngomong sama masyarakat kan, sedangkan aku enggak gitu, enggak enggak terlalu sering apa namanya komunikasi dengan orang-orang. Bahkan dulu pertama kali ambil data dia bantuin aku, dia yang ngomong, dia yang wawancarai orang. Tapi apa ya, saya bersyukur gitu, saya jalani skripsi ini, saya pikir saya bisa mengenal orang lain lebih banyak lagi, nggak cuma yang ada di PMK, tapi orang-orang yang bahkan nggak kenal Tuhan. Saya berusaha buat, oh ternyata gini loh orang-orangnya, karakternya, ada yang eh, ada yang cuek gitu, ada yang pembawaannya begini, ada yang pembawaannya gitu. Saya bersyukur mengenal mereka, jadi saya tahu cara membawa diri. Itu sih yang saya syukuri dari skripsi saya, mungkin jadi pelajaran buat saya. Kok Clara mau tepat selesai. Itu aja teman-teman, terima kasih. Terima kasih buat kesaksiannya Bang Novem. Ya, terus terus semangat Bang dalam terus semangat Bang dalam skripsinya Bang. Ya mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin kesaksian lagi. Shalom. Halo. Ya, di sini saya ingin bersaksi beberapa ya tentang apa yang saya alami dalam beberapa bulan belakangan ini. Teman-teman yang belum tahu, saya Bril Pertama Barus. Wilayah asal saya sebenarnya dari Medan dan sekarang berada di Samarinda. Saya ingin bersaksi tentang pengetahuan saya tentang Tuhan dan kedekatan saya gitu. Sebelum saya ke Samarinda kan saya berada di Medan yang lingkungan saya sebenarnya mayoritas Kristen gitu. Dan sampai di sini di Samarinda saya berada di di rumah keluarga saya yang agamanya non Kristen gitu. Dan lingkungan saya juga lebih banyak non Kristennya. Jadi beberapa teman saya bertanya tentang pengetahuan saya tentang agama saya sendiri yang mereka tanya-tanyakan. Seperti beberapa pertanyaan yang gitu yang sedikit memojokkan saya gitu. Tapi saya pikir-pikir dan saya jawab mereka dengan pengetahuan yang masih minim gitu. Beberapa pengetahuan tentang agama yang saya belum dapat menjawabnya dengan tepat gitu. Dan saya akhir-akhir ini ingin lebih mendekatkan Tuhan dan lebih belajar lagi dan lebih mengetahui lagi sebenarnya bagaimana menjawab teman-teman saya yang mungkin non-Kristen agar bisa menjawab mereka gitu. Mungkin beberapa pertanyaan itu terkadang membuat saya ragu tentang
menjawabnya gitu, karena pengetahuan saya yang sedikit minim tentang agama saya sendiri gitu. Tapi dalam hati saya sebenarnya agama itu kan kedekatan kita dengan Tuhan, bukan pengetahuan kita tentang Tuhan. Karena kalau dipikir-pikir lagi, seberapa jauh juga kita mempelajarinya, yang paling terpenting itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan itu sendiri. Namun kita tahu juga kan ada juga gitu orang yang belajar, ada juga mata kuliah teologia gitu, yaitu tentang pengetahuannya tentang Alkitab gitu. Mungkin akhir-akhir ini saya ingin lebih belajar lagi, lebih dekat lagi dan mengerti sebenarnya isi Alkitab itu sendiri. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Shalom. Halo. Oke, shalom Beril. Semangat Beril. Ya Bang, makasih Bang. Oke, Briel. Ya, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin bersaksi, masih dibuka ruang kesaksian. Shalom. Halo. Perkenalkan, nama saya Andra Dwi Anggara. Saya dari Teknik Geologi. Di sini saya ingin kesaksian. Jadi berapa hari yang lalu kakak saya itu sudah wisuda. Itu semua bersyukur karena berkat Tuhan. Dia dapat berwisuda. Terus pada hari ini orang tua kami di tempat ini juga merayakan ulang tahunnya. Dan itu juga bersyukur karena Tuhan bisa merayakan ulang tahun. Terus tidak lebih saya bersyukur kami dari Teknik Geologi kan ada praktek. Itu pertamanya dari saya menjadi anggota kelompok 10. Dari situ saya dipilih jadi ketua kelompok. Setelah itu masuk ke tugas besar. Jadi kelompok 10 itu digabung dengan kelompok 2. Ya, 2. Setelah itu kami digabungkan menjadi kelompok 2. Setelah itu saya terpilih lagi menjadi ketua kelompok di kelompok tersebut. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena telah mempercayakan saya untuk tetap mengandalkan saya. Meskipun kadang-kadang saya berpikir Tuhan masih percaya kepada saya. Padahal dalam pikiran saya kan masih banyak kekurangan. Tapi Tuhan itu tidak pernah lelah-lelahnya untuk mempercayai saya untuk jadi ketua. Padahal dalam laporan aja sering sekali saya melakukan kesalahan. Tapi tetap saya ingin ditunjuk jadi ketua. Itu saya bersyukur sekali. Kalau bukan karena Tuhan, menurut saya tidak mungkin sih. Terus dalam waktu dekat juga kami baru ke lapangan. Kami dari kelompok 2, kami ke lapangan mengambil data. Ternyata kelompok kami yang paling pertama benar datanya. Pas dicek semuanya benar. Saya bersyukur sekali, mungkin itu karena semuanya karena berkat Tuhan. Setelah pengambilan datanya juga tepat dan benar. Justru dari kelompok kami malah sampai bantu dari kelompok yang lain, karena data kami yang paling pertama yang benar kan. Dari kelompok 1, kelompok 2, sampai sama kelompok 5 itu dijadikan satu. Di tugas di satu area. Jadi setelah kami pengambilan data, kami tuh agak belakangan gitu kan. Kami agak belakangan dari kelompok 1 sama kelompok 5. Tapi ternyata yang duluan selesai malah kami dari kelompok 2. Setelah itu setelah dicek data kami juga yang benar. Terus kelompok yang lain juga masih salah. Dari situ saya bersyukur karena berkat Tuhan. Dalam kehidupan seminggu inilah saya rasakan itu luar biasa sekali. Dari yang kakak saya bisa berwisuda,
dari orang tua kami di tempat ini juga bertambah usianya. Saya juga ditunjuk jadi ketua. Saya bersyukur sekali karena Tuhan Yesus memberikan ya minggu ini minggu yang terbaik menurut saya pas pertama kali saya di Samarinda. Mungkin itu sekian dari saya. Shalom. Kalau terima kasih buat kesaksiannya Andra. Ya kita bersyukur karena kemurahan Tuhan buat setiap kita. Ya terima kasih buat kesaksiannya Andra. Ya kita bersyukur atas kebaikannya Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bersaksi. Ya mungkin kalau masih ada ditampung buat minggu depan. Jadi mungkin yang buat minggu depan bisa dipersiapkan lagi kesaksiannya. Ayo teman-teman kita datang sama Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau yang baik, Kau itu itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kalau di hidup kami Tuhan kami percaya itu Tuhan Kau merahmati bagi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan telah tercurah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Kau Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Kau yang lebih tahu
yang lebih tahu cara untuk memisah jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadi aku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadi lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan, tapi setiap kami Tuhan untuk berdoa gitu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan. Tuhan, Tuhan kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu tidak yang sia-sia Tuhan di kayu salib Tuhan. Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kasih-Mu selalu baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tiap pagi selalu baru Tuhan. Kami bersyukur itu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan tiada Allah yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan tiada caranya Tuhan. Sungguh Tuhan Kau sungguh baik dalam setiap kami. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan sharing-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus sertai kami Tuhan. Biarlah kami mendengar Tuhan. Bukan sekedar mendengar Tuhan, tapi firman yang telah dibagikan Tuhan tertanam baik dapat di kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Kau bagikan Tuhan tidak
berlalu begitu saja Tuhan. Kami mau juga Tuhan melakukan apa yang Kau perintahkan dalam setiap hidup kami itu. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat abang kami nanti Tuhan yang membagikan sharing Tuhan, biarlah Engkau yang sertai abang kami Tuhan, Engkau yang tuntun abang kami lebih lagi Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang nanti diperkatakan abang kami Tuhan bisa kami tangkap dengan baik Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke abangnya yang bagikan sharing. Dipersilakan Bang. Oke, terima kasih. Selamat malam, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman PMK? Halo Bang. Shalom Bang. Oke, Baik Bang. shalom semuanya. Yang belum saya kenal, salam kenal ya buat semuanya ya. Oke, ya bersyukur bisa gabung lagi dengan teman-teman, dengan adik-adik di PMK Teknik. Abang percaya semakin hari semakin Tuhan menyatakan hal-hal yang baru, semakin hari semakin mau Tuhan nyatakan hal yang luar biasa melalui PMK Teknik. Bahkan hari-hari ke depan Tuhan akan bangkitkan anak-anak muda, mahasiswa, salah satunya di PMK Teknik. Amin. Bahkan buat setiap kita, saya percaya waktu kita haus, kita lapar akan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Oke. Malam ini kita mau sharing, mungkin bisa nanti dari teman-teman ini pengurus bisa share screen biar teman-teman juga yang adik-adik bisa lihat. Kita langsung aja ya, kita masuk ke pemulihan gambar diri ya, temanya pemulihan gambar diri. Nah, ini sebelum kita masuk kita bahas lebih tapi suaranya kedengaran ya, jelas ya. Jelas Bang. Oke, puji Tuhan. Oke, kita masuk kepada pemulihan gambar diri karena ini salah satu hal yang paling harus dipulihkan dari anak muda, dari kita sebagai orang-orang muda. Karena gambar diri, kalau kita tidak mengalami pemulihan gambar diri, nah ini banyak sekali dampaknya gitu. Banyak kita tidak percaya diri, kita jadi orang yang minder gitu ya. Kita jadi orang-orang yang takut gitu ya untuk melangkah, bahkan juga sangat mempengaruhi loh di kampus. Ya nanti juga ya Bang sedikit kesaksian bagaimana dulu waktu di kampus gitu ya, untuk maju ke depan aja itu takut banget. Kenapa? Karena ini gambar dirinya belum pulih gitu. Nah, di sini kita sama-sama belajar tentang yang namanya gambar diri. Ya, Bang berharap kita bisa mengerti dan kita sama-sama belajar tentang hal ini, dan berharap sekali kita sama-sama menyimak dan biarlah Tuhan yang memulihkan setiap kita ya, yang masih belum mengalami pemulihan gambar diri. Oke, kita langsung saja. Saya dilihat. Oke, pemulihan gambar diri. Nah, di sini ada yang pertama ada ayat hafalannya ya. Nah, silakan nanti bisa teman-teman, adik-adik semuanya bisa dihafal nih. Matius 6 ayat 13 sama Markus 16 ayat 17. Nah, sekarang kita mau belajar apa sih yang menjadi tujuan daripada tema ini, pemulihan gambar diri. Yang pertama, murid Kristus atau kita orang percaya menyadari ada akibat dosa masa lalu. Jadi dosa masa lalu itu ada dampaknya buat setiap kita ya. Ada dampaknya dosa yang kita lakukan di masa lalu itu ada dampak ya. Nah, yang kedua, murid Kristus mengerti bahwa kita harus dipulihkan dari yang jahat. Jadi kita harus benar-benar, kan kita kan sudah ya Abang percaya mungkin semuanya ya. Sini semuanya ya, Abang berharap semuanya sudah mengalami lahiran baru, sudah terima Yesus, sudah mengalami Kristus gitu ya. Sudah terima keselamatan itu. Nah, waktu kita mengalami keselamatan, kita lahir baru, seharusnya kita menjadi orang-orang yang merdeka.
kita menjadi orang-orang yang benar-benar free dengan Tuhan, yang nggak minder, nggak malu, nggak takut waktu berhadapan dengan orang dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kenyataannya masih banyak. Nah, justru itu kita mau belajar. Ya kan? Penting sekali bagaimana kita tahu caranya supaya kita mengalami pemulihan. Ya. Nah, yang keempat, gambar diri. Nah, gambar diri itu apa sih? Nah, gambar diri adalah pandangannya. Nanti juga sampaikan apa sih sebenarnya tentang gambar diri. Kadang kan kita melihat diri kita seperti kata orang, kamu ini jelek, kamu ini malas, kamu ini bodoh, kamu ini begini. Ada cap yang nempel di setiap kita. Pernah nggak? Mungkin teman-teman ada yang juga dicap maksudnya si kecil, si hitam, si pendek, si gemuk dan segala macam lah. Nah, kalau kita tidak merdeka, kita tidak mengalami pemulihan gambar diri, kita akan mengalami itu. Maksudnya kita akan takut, kita akan minder dengan hal itu. Tapi sini kita sama-sama belajar biar semuanya kita mengalami pemulihan. Amin ya. Oke, dasarnya di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita buka langsung ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 20. Ups. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Oke, membacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi membacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita harus tahu nih, yang pertama ya, roh kita sudah dikuduskan. Dari mana kita tahu roh kita sudah dikuduskan? Nah, waktu kita terima Yesus, roh Tuhan sudah masuk dalam diri kita. Ya, Yesus sudah masuk dalam kita, artinya bahwa roh kita sudah dikuduskan. Nah, tapi apakah cukup sampai di situ? Ya kan? Masih ada yang namanya jiwa. Ya kan? Jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu yang namanya jiwa. Nah, itu sedang dikuduskan. Gitu. Tuhan bawa jiwa kita, Tuhan ajari jiwa kita supaya benar-benar mengalami pengudusan. Kenapa mungkin dibilang di sini sedang dikuduskan? Karena masih jiwa kita masih nih, pikiran kita masih kemana-mana gitu kan, pikiran kita masih nggak kudus dan segala macam. Nah, itu perlu dikuduskan, ya kan. Nah, gimana caranya? Nah, itu secara perlahan-lahan gitu, tahap demi tahap, supaya benar-benar kita mengalami pengudusan jiwa, ya. Baru yang ketiga adalah tubuh akan disempurnakan. Nah, ya kan ada beberapa contoh di dalam Alkitab, berapa orang yang benar-benar diangkat langsung gitu, tubuhnya sempurna, ya kan, diangkat ke surga. Nah, kita juga rindu bahwa tubuh kita disempurnakan, amin ya, tubuh kita disempurnakan. Jadi karena kita masih punya daging, nah dari hari ke hari Tuhan akan bawa kita supaya tubuh kita ini benar-benar kudus, tak bercela gitu, disempurnakan, berkenan kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi dasar kita gitu ya. Jadi tubuh kita sedang disempurnakan juga. Nah, yang menjadi permasalahan gini, mungkin kita sudah lahir baru. Nah, kita pengen tahu nih, apa sih dampak daripada dosa?
Dosa kita mungkin kita pernah lakukan dosa dan segala macam. Bahkan bukan hanya kita berdosa bukan hanya karena kita melakukan dosa, tapi kita berdosa karena keturunan, ya kan? Dosa keturunan itu menjalar dari Adam sampai kita. Gitu. Nah itu dosa dosa yang menjalar. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apa akibat dosa? Mungkin kalau dibilang di di Perjanjian Baru dibilang upah dosa dalam hati itu sudah jelas, gitu. Tapi ada akibatnya, ya kan? Kita buka di Yesaya. Ya. Kita buka di Yesaya 61. Oke, ini sangat luar biasa. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Kita belajar bahan ini ya. Oke, mau bacakan bagi kita semuanya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi ada orang-orang tawanan. Gitu. Karena apa? Karena dosa. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nah ini juga salah satunya. Yang terkurung jadi hidupnya tidak merdeka. Ya kan? Lihat temannya sedikit ngumpul-ngumpul, wah ini ngomongin saya. Jadi takut, minder dan segala macam. Gitu. Nah baru yang ayat kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah jadi akibat dosa itu tadi ya, kita menjadi orang yang minder, kita orang yang tidak percaya diri. Nah salah satunya saya juga dulu seperti itu. Ya mungkin contohnya waktu di kampus saya dulu ada satu pertanyaan gitu ya. Saya pengen nanya gitu ya. Waktu itu ada berapa kali saya ada pengen nanya, tapi takut sekali karena apa? Karena latar belakang saya itu yang pertama, saya dibedakan dari adik saya. Jadi adik saya tuh pokoknya dia dispesialin lah daripada saya, ya kan. Nah jadi berdampak sebenarnya, dampak kepada saya juga. Nah ditambah lagi saya waktu di keluarga sebelum lahir baru, saya suka dibedakan itu tadi, baru sama juga mengalami karena mengalami dampak daripada dosa. Saya juga dulu banyak sekali dosa, ya kan. Dosa saya jadi dosa pornografi lah dan segala macam. Itu berdampak sekali gitu. Ada akibatnya gitu buat hidup saya. Sampai akhirnya saya menjadi orang yang minder, saya menjadi orang yang tidak percaya diri. Saya takut dan segala macam. Bahkan juga sempat saya tahu waktu di depan di depan itu, saya waktu itu kan ada dosen yang minta bahwa siapa yang bisa menjawab. Saya sebenarnya bisa jawab. Saya pengen maju, tapi saya takut. Saya malu dan segala macam, takut. Wah, diolokin segala macam. Apalagi kalau saya tahu itu akan salah jawabannya. Waduh, pasti malu. Jadi nggak jadi. Ada keinginan tapi istilahnya peribahasanya maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Jadi pengen maju tapi takut gitu lah ya. Nah jadi ada dampak daripada dosa itu sendiri. Yang pertama kebiasaan buruk, atau keterikatan, bahaya gitu. Ini sangat bahaya sekali, teman-teman. Yang namanya keterikatan. Nah dulu saya begini, saya juga terbuka dengan adik-adik semuanya. Saya dulu terikat dengan pornografi gitu, terikat dengan hal-hal yang dunia lah, bukan hanya ini. Saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adikku supaya benar-benar terbuka, biar teman-teman atau adik-adikku mengalami kemerdekaan. Karena apa? Karena ini sangat bukan hanya mengganggu, tapi menghambat pertumbuhan kita dengan Tuhan. Seharusnya kita bisa laju, kita bisa berlari kepada Tuhan, tapi karena kita tidak bereskan, kita masih keterikatan, ini susah gitu loh. Nah mungkin kasih gambaran bagaimana ada seekor ayam gitu ya. Seekor ayam dia diikat gitu. Ya kan, diikat tapi dia pengen cari makanan gitu. Cari makanan di sekitar situ gitu.
Tapi karena terikat dia nggak bisa mencapai, dia nggak bisa. Ya hanya sebatas di situ aja. Dia mutar-mutar saja di situ. Dia mutar-mutar saja di situ. Ya kan? Dia karena apa? Karena terikat. Coba dia merdeka gitu. Dia bebas, dia bisa mau kemana saja dia cari makan. Nah begitu juga kita. Kita pengen memuji Tuhan, kita pengen menyembah Tuhan, tapi bisa jadi ada keterikatan dalam diri kita. Nah hati-hati. Mungkin yang dulunya mungkin suka yang namanya yaitu tadi pornografi atau suka kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya, merokok. Nah itu bisa jadi keterikatan gitu, kecanduan dan segala macam. Ya mungkin ya hal-hal yang lain lah yang teman-teman bisa lebih mengerti gitu. Nah teman-teman yang lebih tahu gitu. Itu dampaknya ada kebiasaan buruk gitu, ada kebiasaan buruk baru. Apalagi akibat dosa, kutuk pasti sudah otomatis. Ada kutuk gitu. Ada kutuk keturunan gitu ya kan. Ya kalau dibilang kutuk dari umpamanya dari dari orang tua kita dulu atau nenek moyang kita dulu bisa jadi mempersembahkan kita gitu ya kepada roh-roh dunia gitu, roh-roh dunia supaya dia mungkin kaya dan segala macam. Bisa, ada nggak ada seperti itu? Ada. Kita menjadi tumbal gitu, ya kan? Nah itu jadi kutuk. Nah, kutuk juga banyak. Kutuk kutuk keturunan kemiskinan, ya kan? Sakit penyakit itu juga bisa jadi itu kutuk ya. Nah, jadi kita harus mengerti gitu. Tapi ada juga nggak semuanya sakit penyakit itu kutuk, ya kan? Nah, jadi ada beberapa yang sakit penyakit itu karena kutuk keturunan, ya kan? Karena dosa yang tidak diputuskan, gitu, tidak dibereskan dengan Tuhan. Nah, baru selanjutnya apa? Jiwa yang terluka, yang tadi itu jiwa yang terluka. Jiwa yang terluka kayak salah satunya tadi itu saya minder, ya kan? Kalau saya minder atau sebaliknya, saya menjadi orang yang sombong. Karena apa? Untuk membentengi dirinya. Untuk membentengi dirinya. Supaya saya dinilai baik, saya berlaku seperti, wah, begini loh saya menunjukkan yang, gimana gitu. Supaya saya dinilai baik gitu. Nah, sebaliknya lagi, ada orang yang cenderung minder gitu. Ya kan? Minder dia dengan orang. Dia nggak mau bergaul. Wah, lihat sedikit dengan temannya, wah ini ngomongin saya, malu lah. Ya kan, dampaknya apa? Bisa emosi lah, segala macam. Nah coba kita bisa cek diri kita sejauh mana. Ya. Masih ada nggak kita mirip? Ada nggak jiwa kita yang terluka? Atau mungkin kita pernah mengalami hal-hal trauma, gitu. Trauma di masa lalu. Kita pernah mengalami pelecehan mungkin. Nah ini perlu dibereskan. Ini perlu diselesaikan dengan Tuhan. Ini nggak bisa dengan hanya dengan dokter, nggak bisa. Harus melalui Tuhan, harus mengalami pemulihan, harus melalui doa, lepasan. Kalau nggak bisa. Nah kita harus mengalami ini. Nah selanjutnya nih, ada 4 tingkat pengaruh roh jahat. Nah kita bisa coba kita cek sama-sama ya. Nah ada 4 tingkat pengaruh roh jahat. Nah, yang pertama itu kategorinya dipengaruhi. Dipengaruhi seperti apa? Dia merasa bebas, tetapi sering mengikuti cara-cara dunia atau iblis dalam sebagian kehidupannya. Ya mungkin ini kita nih, kita sudah lahir baru, bisa nggak? Bisa. Tapi kita masih bisa dipengaruhi. Karena apa tadi? Kita nggak punya firman, kita nggak punya kebenaran, hubungan kita nggak kuat dengan Tuhan, nggak baik. Nah kita bisa dipengaruhi nggak? Bisa dipengaruhi. Ya kan? Jadi merasa bebas, tapi sering mengikuti cara dunia. Ya kan? Nih abang kasih masukan. Berharap semua orang-orang yang ada di dalam sini gitu, di PMK ini, dalam yang ikut saat ini gitu. Kalau kalian masih ada yang masih nyuntek gitu ya, kita harus cepat-cepat bertobat gitu. Kita harus cepat-cepat bertobat, ya kan? Ya mungkin kita sudah lahir baru, tapi kita harus benar-benar mengalami pemulihan dalam hal. Karena apa? Ya itu tadi gitu. Jangan sampai kita masih mengikuti cara-cara dia. Ya kan? Ya usah sih bang, kan demi orang tua saya juga. Ya percayalah, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita di masa kuliah kita. Bukan hanya di masa kuliah kita, di masa kerja kita nanti, bahkan sampai di masa tua kita nanti. Amin ya. Nah itu yang dipengaruhi. Baru ada lagi tingkatan yang selanjutnya. Sangat dipengaruhi.
dia semakin dikendalikan nih oleh iblis. Ya kan istilahnya kayak apa ya? Kayak di remote gitu ya. Ke kiri, ke kanan. Jadi pengaruh. Dia merasa masih bisa lepas. Bisa melepas dari pengaruh iblis, ya kan? Masih merasa bisa. Saya bisa. Kalau apa? Kalau dia kembali kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan bagus, dapat firman, gitu. Dia bisa. Nah, baru apa? Pola pikir yang kurang baik atau pola dosa yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, bahaya. Nah, jadi saya juga ceritakan. Nah, jadi nggak serta-merta nih, waktu kita lahir baru dan saya bilang, melepaskan dosa-dosa saya. Maksudnya, saya mau lepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Nggak bisa langsung membalikkan telapak tangan, tapi ada proses, ada progres. Maksudnya ada step-stepnya. Nah, makanya kita perlu yang namanya pembimbing. Kita perlu yang namanya komunitas orang benar. Supaya apa? Supaya membackup kita, supaya menjaga kita dari pikiran kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ya kan? Ya, jadi emang waktu gini, Abang kasih tahu. Emang waktu kita lahir baru, iblis langsung bilang, aduh sudah kalah saya. Sudahlah, saya nggak bisa apa-apa. Nggak gitu. Tapi oke, dia bilang, kita sudah lahir baru, tapi minimal dia berusaha menggagalkan supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Ya, mengingatkan masa lalu, wah disodorkan lagi. Wah, masa kamu nggak ngerokok, kan nikmat. Orang dunia aja ngerokok. Atau mungkin pornografi, wah sekarang apa sih ya, itu wajar lah segala macam, ya kan? Nggak gitu. Itu yang ditawarkan gitu. Tapi apakah kita mau benar-benar mengalami Tuhan, mau benar-benar berdiri, ya kan? Nah, jadi bisa dosa masih bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, yang selanjutnya nih, yang ketiga, yaitu yang namanya terikat. Kita sudah masuk kepada yang namanya terikat. Nah, sudah tertipu oleh iblis. Pola pikir yang kurang baik atau pola dosa cukup dalam, sehingga dia merasa tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan tersebut. Suara iblis dalam pikirannya sering terdengar. Nah, mungkin ada nggak pernah mengalami ini, ya kan? Oh, saya kok nggak bisa lepas ya. Saya mau lepas dari rokok, saya mau lepas dari keterikatan pornografi gitu ya, masturbasi gitu kan. Kenapa ya kok saya nggak bisa ya? Saya padahal sudah lahir, kenapa ya? Oh, dia berpikir dengan sendiri saja. Oh, begini. Lama kelamaan kalau tidak dia sharing, tidak dia bereskan dengan Tuhan, akan lama kelamaan akan semakin kompromi. Nah, jadi jangan sampai kita masih terikat dengan hal ini, ya kan? Masih ada pola pikir yang kurang baik, ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada nggak? Coba kita cek, ada nggak kebiasaan-kebiasaan buruk? Gitu. Ya kan? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kok saya apa ya? Saya ini tipe orang yang tidak percaya diri. Nah, Abang kasih tahu di sini. Abang pernah belajar gitu ya, bagaimana dampak daripada pornografi dan masturbasi itu secara kesehatan juga mempengaruhi percaya diri kita. Gitu. Rasa percaya diri kita kepada orang lain. Maksudnya waktu kita menyampaikan sesuatu di depan orang lain. Pokoknya waktu intinya percaya diri kita. Kita menjadi orang yang minder. Kita menjadi orang yang percaya takut gitu. Itu dampak daripada pornografi gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar mengalami kelepasan. Nah, kalau kita nggak mengalami kelepasan dalam hal ini, nah kita akan susah gitu, ya kan. Nah, makanya kalau kita mungkin merasa ada yang masih mengalami seperti ini, nggak apa-apa, datangin sama pembimbingnya, Kak, doakan saya, Kak. Percaya deh, kita akan mengalami kelepasan. Dan seperti saya juga dulu, saya mengalami kelepasan dan saya mau semakin mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Nah, jadi itu yang namanya terikat. Nah, tapi ada lagi yang lebih lagi. Dia sangat-sangat dikuasai, sangat dikendalikan oleh iblis. Jadi iblis dia ingatkan aja di telinganya gitu. Set. Oh, ini enak, langsung, ya kan. Mungkin kalau dia nggak terikat bilang, ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh enggak, saya bukan gitu. Nah, tapi kalau dia sangat dikuasai, dia ingatkan sedikit, langsung gitu. Nah, jadi bahaya. Gitu. Sangat dikendalikan oleh iblis sehingga ia sering terganggu dan diserang melalui pikirannya. Dia sangat tertipu sehingga ia merasa tidak mampu melawan serangan iblis.
dalam kasus-kasus tertentu ia sangat dikuasai oleh iblis. Kelihatannya normal, gitu kan? Kelihatannya normal. Gitu. Dan keadaan sebenarnya muncul pada saat kita mengadakan pelayanan pelepasan. Biasanya nih muncul waktu pelepasan. Ya bisa jadi ada nggak kelihatan biasanya, nggak kelihatan. Oh saya ini biasa baik-baik saja kok. Tapi waktu dilayangin, dikonselingin, dia ternyata masih dipengaruhi. Nah, jadi kita bisa semuanya bisa dilepas. Oke ya. Nah kita lanjutkan lagi. Yang C, oke next ya. Yang C yaitu ada 2 sumber roh jahat. Ya kan? Nah ini semakin menarik. Yang masuk sebelum kita mengalami lahir baru atau diselamatkan. Ya kan? Ada 2 nih. Yang masuk ke kita nih ya kan. Ya kan? Sebelum kita diselamatkan dan sesudah. Ya kan? Yang sebelum dan yang sesudah. Nah, yang sebelum oke lah, pasti udah tahu ya. Nanti teman-teman baca Kisah Para Rasul 8 ayat 22 sampai 23. Nah, yang sebelum kita diselamatkan pasti otomatis, ya kan? Waktu kita belum ada Yesus, kita belum ada Roh Tuhan dalam diri kita, itu otomatis roh jahat memimpin kita. Nah, tapi ada juga nih yang masuk sesudah diselamatkan. Loh, kok bisa Bang? Kan Roh Tuhan sudah ada dalam diri kita, Bang. Gimana caranya, Bang? Kok roh jahat bisa masuk? Padahal kita kan sudah lahir baru. Kita sudah ada Yesus dalam diri kita. Ada Roh Tuhan kita. Masa sih? Ya kan? Bisa nggak? Bisa menurut saya. Karena apa? Kalau kita memberi celah. Waktu kita memberi sedikit, kalau bilang di Petrus dia bilang berjaga-jagalah. Ya kan? Ya kan? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya kan? Dia berkeliling mencari celah sedikit saja. Nah, waktu dia dapatkan celah sedikit, dia akan masuk, dia akan merongrong gitu. Jadi, waktu kita sudah lahir baru, bisa nggak kita mengalami dikuasai roh jahat? Bisa kalau kita memberi celah. Apalagi kalau kita jatuh dalam dosa, gagal, dan kita tidak cepat bereskan. Wah, pikiran kita diserang. Oh, kamu tuh nggak layak. Masa kamu begini jatuh lagi? Oh iya juga ya. Wah, kita nggak cepat cerita sama pembimbing, kita nggak cerita dengan, kita nggak sharing dan segala macam. Wah, udahlah begini. Lama kelamaan ya udah dikuasai lagi. Memang roh kita sudah dimenangkan, dikuduskan, ya kan. Tapi jiwa kita, tubuh kita bisa dikuasai, ya kan. Nah jadi bisa. Jadi gimana caranya supaya kita waktu abang juga mengalami hal ini. Mungkin juga ada berpikir, waktu sudah lahir baru, apakah kita tidak jatuh dalam dosa? Enggak juga, ya kan? Ya Tuhan rindukan supaya kita enggak jatuh dalam dosa. Tapi pada kenyataannya, kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Ya kan, mungkin karena ada kebiasaan-kebiasaan lama jatuh lagi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah waktu kita enggak cepat bereskan. Kita enggak cepat lepaskan. Kita enggak cepat minta pengampunan di hadapan Tuhan. Nah kalau kita biarkan terus, nah itu akan mempengaruhi kita. Itu akan menguasai kita. Nah, makanya untuk itu kita sama-sama. Waktu kita mengalami kegagalan, jatuh dalam dosa, kita cepat minta ampun sama Tuhan. Nah kalau saya Bang dulu ya, kalau cepat gagal nih, pikiran mau kemana-mana. Wah, cepat Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, saya terima pengudusan dari Engkau. Dalam nama Yesus. Enggak, merdeka. Karena apa? Karena dibilang 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari kejahatan kita. Nah, jadi yang Tuhan butuhkan adalah kita mengaku. Sebenarnya Tuhan tahu nggak kegagalan kita, dosa kita, tahu nggak? Tahu pasti. Nah, tapi bagaimana Tuhan mau pengakuan gitu. Tuhan mau pengakuan, itu yang paling penting. Nah, jadi Tuhan mau pengakuan supaya kita mengaku dosa kita, supaya kita sembuh. Nah, jadi seperti itu, ada 2 sumber roh jahatnya. Yang selanjutnya ada juga kita mau belajar pintu-pintu masuk roh jahat. Dari mana sih Bang pintu-pintunya? Nah, yang pertama, yang A, dosa yang belum selesaikan, itu tadi Abang bilang. Kalau ada dosa gitu. Oh nggak apa-apa, ini dosa kecil aja. Pamannya gini, Abang kesaksian sedikit ya. Kadang-kadang pamannya begini, kamu lagi di mana? Lagi di rumah.
atau lagi OTW. Padahal enggak seperti itu. Atau gini, abang kesaksian lah sedikit. Waktu ditanya pemimpin, kamu lagi di mana? Lagi di luar Pak, padahal lagi di rumah. Nah, itu enggak betul. Nah, jadi kadang abang lakukan apa? Oh, saya minta ampun Tuhan, saya minta ampun Roh Kudus. Saya tadi salah. Saya harusnya bilang benar, gitu. Harus yang jujur. Nah, jadi hal seperti itu juga nggak betul gitu, harus cepat diselesaikan. Jadi nggak bisa jadi jangan sampai itu jadi pemantik, ngerti ya, pemantik. Kayak apa ya? Korek gitu. Ya kan? Korek kalau ada apa namanya? Bensin baru ada percikan api sedikit, udah besar. Nah, tapi kalau nggak ada korek, nggak bisa juga. Nah, makanya hati-hati. Gitu. Dosa yang belum selesaikan. Jadi kalau ada dosa cepat selesaikan. Nah, Bang saksikan sedikit dulu ya. Waktu abang, mungkin sudah ada juga yang pernah dengar, tapi abang kesaksian lagi biar semoga memberkati. Nah dulu abang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah dibimbing. Nah tapi ada dosa yang abang lakukan waktu itu. Abang lakukan dan satu sisi abang pengen bertumbuh dengan Tuhan, tapi satu sisi ada dorongan supaya kamu mengakui di hadapan pembimbing, ya kan? Nah tapi waktu itu saya malu di hadapan pembimbing karena saya sudah dibimbing, saya nggak mau cerita, nggak lah. Tapi satu sisi saya pengen bertumbuh dengan Tuhan. Akhirnya Roh Tuhan desak saya supaya nggak ada pilihan lain. Kalau kamu bertumbuh ya akui di hadapan pembimbing. Akhirnya waktu itu singkat cerita saya akui lah di hadapan pembimbing. Saya sudah siap didisiplin, sudah siap dihukum dan segala macam pemikiran saya. Tapi akhirnya justru di situ saya didoakan. Ditumpang tangan, akhirnya saya merdeka. Justru saya bersyukur sekali bisa cerita sama pembimbing. Ya kan? Nah disitulah fungsi salah satunya manfaat kita bisa sharing dengan pembimbing atau dengan komunitas komunitas atau di persekutuan di PMK ini bisa gitu. Supaya kita saling terbangun satu dengan yang lain. Jadi jangan merasa ada yang menghakimi, jangan merasa juga kecil hati waktu ceritain tentang dosanya, enggak, justru kita sama-sama saling menjaga. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, jadi dosa yang belum selesaikan itu pintu yang pertama. Yang kedua, kutuk yang belum dipatahkan. Nah, hati-hati. Bisa jadi ada kutuk. Kita kan nggak tahu nih, namanya gini. Bisa jadi seperti yang bilang tadi. Dulu ada nenek moyang kita itu dia minta melakukan perdukunan, dan waktu dia melakukan perdukunan, biasanya kalau perdukunan itu minta tumbal, minta sejajarnya dan segala macam, pasti sudah itu, karena roh jahat pasti minta itu, dia nggak mau dirugikan dia. Umpamanya ada dulu dari keluarga kita yang mungkin minta kekayaan nih, dukun segala macam. Nah akhirnya ada perjanjian kan, ada perjanjian. Nah saya akan berikan kalau kamu kasih tumbal. Nah bisa jadi umpamanya nenek moyang kita, oke, saya akan berikan anak kesekian atau cucu saya yang sekian, saya akan persembahkan kepada engkau. Nah kan kita nggak tahu, kita nggak pernah dengar cerita dari orang tua mungkin. Nah, tapi kalau dibilang di perjanjian lama sampai keturunan ketiga, ya kan, akan kena. Gitu. Nah jadi bisa jadi. Nah makanya kita perlu dikonseling, kita bisa tahu masih ada nggak kutuk. Nah mungkin bisa kita lihat. Kutuk itu yang seperti apa? Bisa jadi ada sakit penyakit. Ada sakit penyakit kok dari nenek, dari mungkin orang tua, kakak adik kok sakitnya sama semuanya. Nah bisa jadi kutuk. Nah, kan tapi nggak semuanya, nggak semua sakit itu kutuk. Tapi ada beberapa. Baru apa lagi? Ada kebiasaan-kebiasaan, ya kan? Ada kebiasaan-kebiasaan atau dari turunan ke turunan gitu ya. Kenapa kok ini ada anak yang berbeda gitu, ya kan? Kok jiwanya nggak normal gitu. Nah, bisa jadi itu kutuk. Pokoknya banyak saja. Jadi memang perlu dikonseling. Sejauh mana kita tahu tentang di keluarga kita. Itu penting, ya kan? Supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Nah, baru yang ketiga ada keterikatan dalam okultisme, ya kan? Nah, jadi bisa jadi itu tadi mungkin ada keterikatan, ada perjanjian nenek moyang kita dengan dukun, jadi masih bisa gitu. Itu
Bisa masuk nggak roh jahat? Bisa, gitu loh. Ya kan? Bukan roh Tuhan tidak lebih kuat atau lebih berkuasa, enggak. Tapi Tuhan kadang membukakan itu supaya benar-benar kita mengalami kemerdekaan. Nah, baru yang selanjutnya adalah pengalaman trauma. Nah, pernah nggak kita trauma? Nah, kalau kita pernah trauma bisa jadi itu bisa menjadi masuk ya, bisa trauma. Ada beberapa yang abang dengar itu kesaksiannya trauma dan ini trauma gitu kan. Trauma jadi mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan, gitu kan. Ya salah satunya abang juga dulu mungkin trauma lah ya, trauma waktu karena dulu abang ingat waktu di sekolah dulu tuh abang tuh diejekin, sering disudutkan lah, dipojokkan gitu. Jadi tidak ada trauma lah dalam dirinya sampai mempengaruhi masa kuliah, ya kan. Nah, tapi berjalannya waktu terus Tuhan pulihkan gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah pintu-pintu masuk roh jahat. Nah, baru yang selanjutnya, ciri-ciri orang Kristen yang terikat. Nah, jadi di sini dibilang ciri-ciri orang Kristen yang terikat, artinya orang yang sudah lahir baru ya, bisa nggak terikat? Bisa. Yang pertama adalah kutuk atau okultisme. Nah, ya kan, yang terikat nih selalu direndahkan, gitu kan. Baru keturunan yang hampir tidak ada yang berhasil, mungkin miskin. Miskinnya bukan nggak berjuang, mungkin oke beda ya, miskin dengan orang yang malas-malasan dengan orang yang benar-benar dia sudah berusaha bekerja tapi kok dia kayaknya miskin terus gitu. Yang nggak berhasil gitu dalam usahanya. Bisa jadi itu kutuk gitu, ya kan, atau keterikatan gitu dengan roh jahat. Ya kan, jadi dicuri, berkat-berkatnya dicuri gitu sama si jahat. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah keturunan yang miskin, dan yang keempat selalu gagal usaha. Nah, semuanya hampir sama nih. Keturunan yang mempunyai penyakit yang khas tadi seperti abang bilang. Kenapa kok dari buyut, nenek, orang tua kok penyakitnya sama semuanya? Nah, bisa jadi itu memang perlu dilayani konseling. Tapi apakah harus konseling? Sebenarnya waktu kita terbuka dengan Tuhan, nanti Tuhan akan bukakan semua. Yang penting kita memberi diri, Tuhan akan nyatakan dan Tuhan akan ingatkan dan Tuhan akan bawa kita supaya kita mengalami kemerdekaan. Ya. Nah, suka kawin cerai. Nah, itu juga salah satu jadi keterikatan yang salah gitu. Keterikatan yang jahat gitu. Kalau orang yang suka kawin cerai itu ya udah pasti bukan dari Tuhan pasti itu. Nah, baru yang selanjutnya ada kejahatan yang khas di keturunan. Umpamanya suka bacok gitu loh kan, atau suka mukul gitu, tiba-tiba mukul apa aja mukul, kekerasan gitu. Jadi itu bisa jadi gitu, yang terikat. Ya kan? Terikat dia ada roh roh kekerasan dalam dirinya. Jadi apa-apa bentak, apa-apa mukul. Bisa jadi, tapi enggak semuanya seperti itu. Nah, baru yang kedua, kehidupan seksual yang tidak normal. Nah, ini juga lebih dalam lagi bahwa ada kehidupan namanya itu tadi yang nggak bisa lihat mamanya nih, kita cowok nih ya, kita nggak bisa ngelihat cewek dikit gitu ya. Taunya langsung pikirannya berimajinasi kemana-mana. Jadi nggak normal. Karena apa ya? Itu jadi masih ada keterikatan dari pornografi dan segala macam. Masturbasi dan segala macam itu bisa mempengaruhi. Itu kehidupan seksual yang tidak normal gitu kan. Ya, atau mungkin pernah mengalami trauma gitu loh di keluarga dan segala macam. Sebaiknya mungkin nggak bisa lihat, kita cowok nggak bisa lihat cewek sedikit gitu loh. Langsung bagaimana pikiran. Atau ada juga karena dia pernah trauma dengan lawan jenis, dia bisa ke yang sesama jenis. Bisa jadi nggak bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Baru yang ketiga, emosi yang labil. Kita harus perhatikan bahwa waktu emosi kita labil, sedikit aja disinggung, langsung gimana gitu. Padahal mungkin dia nggak dibicarain, tapi tersinggung gitu. Nah, kita juga perlu doakan itu. Kita perlu doakan itu. Baru yang keempat, pikiran yang tidak dikuasai. Nah, hati-hati pikiran kita, karena kehidupan kita dikuasai oleh pikiran. Nah, kalau abang biasanya begini, pokoknya ada pikiran. Nah, kalau seorang hamba Tuhan bilang begini, kita tidak bisa
menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menghalangi burung bersarang di kepala kita. Semoga teman-teman bisa mengerti. Sekali lagi ya, kita nggak bisa menghalangi burung terbang di atas kita. Tapi kita bisa menghalangi burung bersarang di atas kepala kita. Artinya apa? Bahwa mungkin ada apa ya? Ada tawaran-tawaran dari si jahat. Wah, ini enak nih gini-gini. Itu kita nggak bisa halangin. Tapi kita bisa menghalangi waktu dia mau masuk pada pikiran kita. Kita mau ini. Nah, gimana caranya kita bisa mentolak? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya sudah orang merdeka. Dalam nama Yesus. Nah, kadang saya lakukan seperti itu. Ya kan? Saya lakukan. Pemanya ada pikiran-pikiran tidak benar nih. Pemanya jengkel sama orang. Atau pikiran-pikiran yang tidak betul lah. Gitu aja. Nah, jadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya orang yang kudus. Saya orang dibenarkan. Nah, merdeka lagi seperti itu. Teman-teman bisa belajar praktekkan seperti itu. Ya. Baru selanjutnya yang kelima, perkataan yang selalu kotor, jahat, atau negatif. Nah, hati juga. Pamannya nih, ada tiba-tiba ngomong, inilah, gitu loh. Ngomong bebek lah, ngomong kucing lah, ya kan. Ya kan, ngomong apa? Ngomong betul gitu loh. Apa dikit, makian lah, kebun binatang lah, segala macam gitu. Nah, ya itu juga perlu didoakan. Ya. Perlu didoakan biar kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, mungkin tadi itu yang Abang bilang ada sangkutannya yang nggak bisa disembuhkan oleh dokter. Ya kan di dokter dicek nggak ada, kok nggak bisa. Tapi waktu didoakan bisa sembuh. Nah itu tadi nggak bisa kalau kita hanya sekedar dari dokter, kan beda ya alam roh dengan alam nyata gitu. Jadi kalau roh jahat ya melalui alam roh ya kan, dia bisa menguasai dalam roh. Ya gimana caranya mau alat medis gimana caranya secanggih apapun alat medis kalau dikuasai roh jahat ya nggak bisa. Ya pasti berujungnya bisa maut kalau nggak cepat didoakan atau dilayani. Ya baru ada filsafat yang sok kosong. Maksudnya filsafat itu perkataan-perkataan yang bukan dari firman Tuhan. Ya kan. Banyaklah filsafat yang atau perkataan-perkataan orang gitu, yang kosong gitu, yang hampa yang bisa mempengaruhi kita. Nah, jadi itu ciri-ciri daripada orang Kristen yang terikat, ya, yang bisa masih mempengaruhi. Oke, kita langsung selanjutnya lagi. Yang F, next. Yang F, nah ini. Oke, sudah dijelasin kan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita memperoleh kelepasan? Kan intinya ini ya. Mungkin teman-teman waktu tadi kita belajar ini teman-teman sudah berpikir, oh begini, saya begini. Nah, bagaimana cara pelepasannya? Nah, paling pertama dulu, kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu paling penting, paling dasar. Kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tidak pernah lahir baru, gitu, tidak mengundang Yesus dalam hati kita, walaupun didoakan gimana pun juga nggak bisa. Dan nggak bikin keluar. Karena apa? Belum ada roh Tuhan dalam diri. Nah, kita harus memastikan bahwa roh Tuhan sudah ada dalam diri kita dulu. Kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Artinya sebagai Tuhan artinya penguasa tunggal dalam hidup kita. Bukan yang lain. Ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah kita mau jujur. Ya kan? Kita buka di ayatnya. Di Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang kelima ya. Abang bacakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Jadi jujur. Belajar jujur dengan Tuhan. Tuhan bukan tidak tahu apa yang ada di hati kita. Tapi Tuhan mau supaya kita jujur. Tuhan, saya jatuh tuh. Saya jatuh dalam pornografi Tuhan. Saya jatuh dalam ini Tuhan. Saya jatuh dalam perkataan kotor Tuhan. Saya jatuh nyontek Tuhan. Ampuni saya. Nah, perlu jujur, semuanya jujur. Ya kan? Penting sekali namanya kita belajar jujur dengan Tuhan, ya. Oke, selanjutnya rendah hati. Nah, rendah hati. Selain jujur kita harus belajar yang namanya rendah hati. Yakobus, kita buka ayatnya. Yakobus 4
4 ayat 6 7. 4 ayat 6 sampai 7. Yakobus 4 ayat 6 sampai 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi perlu kita rendah hati. Kita belajar rendah hati dengan Tuhan. Gimana caranya? Saya kalau abang ya belajar bilang, Tuhan ajar saya untuk rendah hati seperti Engkau. Karena hanya Tuhan saja yang menjadi teladan kita yang rendah hati gitu. Ya, kita mintalah sama Tuhan biar kita belajar rendah hati dengan Tuhan. Ya, ini kita sama-sama belajar tentang. Baru yang kedua, ini apa namanya? Ini memutuskan hubungan ini, maksudnya ini mungkin dia bersup ya. Memutuskan hubungan artinya tadi nih kalau ada keterikatan, pemainnya tadi nih, pornografi gitu ya, atau perkataan kotor. Nah cepat, saat ini Tuhan, saya kadang ngomong gini, dalam nama Yesus, saat ini aku berdoa, aku putuskan segala roh pornografi, atau saya putuskan segala roh perkataan kotor dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, kita bisa, karena harus kita yang memutuskan. Walaupun kadang kita didoakan gitu ya, tapi kalau kita nggak memutuskan juga nggak bisa. Nah, kalau kita sudah memutuskan, nanti kita akan didoakan, ya, semakin diteguhkan supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Ya, nah, yang memutuskan hubungannya dengan cara bertobat. Harus bertobat. Artinya bertobat kan teman-teman harus tahu, bertobat tuh bukan hari ini saya berdosa, enggak. Kita harus meninggalkan. Kita harus meninggalkan. Jadi waktu kita posisi kita seperti ini, jalan kita ke sana, yang namanya bertobat harus kembali, berbalik 180 derajat. Jadi kita harus tinggalkan gitu. Kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, kesukaan-kesukaan kita gitu. Yaitu tadi yang abang bilang segala macam ya. Nah, jadi harus berubah arah. Baru yang selanjutnya yang B, penyangkalan atau pemutusan hubungan tadi. Jadi kita harus menyangkal. Dan saya bilang waktu itu, saya tolak semua pekerjaan iblis yang coba ambil bagian atas hidup saya. Dalam nama Yesus, sudah merdeka. Percaya nih? Harus percaya seperti itu. Karena kita punya kuasa. Ya kan? Kalau bilang di 1 Yohanes 1, dia bilang, waktu kita menerima anaknya, kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus mengusir roh jahat tersebut karena. Karena apa? Hanya karena firman Tuhan. Gak bisa mengusir. Pergi kamu, pergi. Gak bisa. Gak bisa dengan hanya pergi. Harus karena firman Tuhan. Ya kan? Kita harus temukan firman Tuhan dulu. Supaya apa? Supaya kita mengerti kebenarannya. Nah, kalau kita mengusir-usir aja, apa sih usir-usir? Pastinya nggak ada kuasa gitu. Ya kan? Umpamanya begini. Kamu kasih ilustrasi. Umpamanya kalau sedikit presiden aja ngomong gitu ya. Umpamanya datang ke Samarinda. Oh, ini tolong dibaikin parit-parit ini dibaikin karena sering banjir. Bergerak nggak? Pasti bergerak. Karena ada kuasanya. Tapi kalau abang datang ke gubernur gitu ya. Tolong Pak, ini dibaikin ke parit-paritnya. Siapa kamu? Ya kan? Karena apa? Nggak ada kuasa saya tentang hal itu gitu. Nah, tapi harus ada yang lebih kuasa. Nah, karena di sini kita punya kuasa, kita harus tahu dulu kebenarannya, baru kuasa itu kita menerima kuasa itu, baru kita gunakan kuasa itu gitu. Ya untuk apa? Untuk mengusir roh jahat itu tadi. Karena kita nggak bisa langsung pergi. Apa sih gitu. Ya kan? Nah, jadi kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Nah, baru waktu kita mengusir, kita harus pakai nama Yesus atau darah Yesus. Masa kita pergi kau jahat pergi. Nah, ada kan mungkin mungkin pernah ya dulu ya mungkin ya masa-masa yang ini. Oh, pikiran yang jahat nih. Pergi. Wah, pergi. Enggak. Orang sampai dia hapus-hapus gitu ya jidatnya. Wah, gitu kan. Tapi nggak bisa kalau bukan di dalam nama Yesus atau dalam darah Yesus. Hanya nama Yesus saja atau darah Yesus yang bisa mengusir semuanya. Gitu.
ya. Nah, seperti itu. Baru yang ketiga, ya menutup pintu-pintu bagi roh jahat. Nah, gimana caranya Bang untuk yang namanya menutup pintu-pintu? Pertama, isi dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan, ya kan. Kita buka ayatnya aja di Lukas biar kita semakin belajar. Nah, kali ini karena ini penting. Lukas 11. Lukas 11 ayat berapa ini? 24 ya. Nah, sampai Abang bacakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus nih, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kau tinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Nah, jadi waktu kita sudah lahir baru, kita terima Yesus, terima keselamatan, gak cukup sampai situ aja, tapi kita harus isi nih. Kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Kalau enggak, kenapa? Ya ini tadi terjadi. Kan kita sudah dibersihkan nih, roh jahat sudah enggak ada lagi nih. Nah, kalau kita enggak isi ruangan di hati kita gitu, kehidupan kita dengan firman Tuhan dan segala macam. Nah, nanti kan kalau sudah bersih ya, nanti roh jahat akan lihat lagi, wah bersih nih, saya mau datang lagi, dia ngajak yang lebih jahat. Nah, tapi kalau kita nggak tutup itu, kita nggak ada isi, ya kan, kita nggak mengerti, ya udah, dia akan masuk lebih lagi, bahkan lebih jahat lagi. Tapi kalau kita sudah punya kuasa, udah kita tutup lagi. Makanya isi hati dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Gitu. Nah, baru yang kedua adalah jauhi kejahatan. Jauh kejahatan jadi penting sekali. Baru jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan, Bang, jadi gimana dong kalau jatuh dalam dosa? Ya, Bang bilang begini. Kalau bilang tadi 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kita mengaku dosa kita hanya dengan mengaku. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Just it, ya seperti itu. Hanya itu saja yang Tuhan butuhkan. Karena Tuhan sudah tahu semuanya yang ada dalam diri kita. Jadi kita bisa gitu. Nah, jadi kita harus menutup pintu-pintu roh jahat. Jadi jangan memberi celah, ya kan? Karena apa nih? Roh jahat terus bergerilya gitu, terus cari celah buat kita. Nah, kalau kita nggak isi dengan firman Tuhan, kita tidak isi dengan kebenaran firman Tuhan, nah dia akan coba cari celah. Ya. Nah, selanjutnya. Oke, sampai situ saja dulu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi seperti itu ya, cara memperoleh kelepasan di dalam waktu kita mengalami keterikatan, mengalami kelepasan. Nah, ayat terakhir Abang mau sampaikan buat kita. Kita buka di Yesaya 40 ayat 43 ya. Ini berbicara tentang gambar diri. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 4. Abang bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, sekali lagi membacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi inilah perkataan yang memerdekakan Abang juga. Merdekakan saya daripada minder, daripada rasa bersalah, tidak percaya diri. Inilah karena apa? Karena kebenaran. Oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi saya ini berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan saya ini, saya berharga di mata Tuhan. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena saya sudah mengalami dia. Gitu. Saya berharga di mata Tuhan. Saya mulia di hadapan Tuhan. Baru dibilang, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan begitu mengasihi kita. Lebih daripada apa yang bisa saya pikirkan tentang diri saya. Nah, jadi berbicara tentang sedikit ya, tentang gambar diri. Kalau dibilang tadi adalah gambar diri adalah gambaran. Jadi bagi saya, berbicara tentang gambar diri, bukan lagi apa yang
orang katakan tentang diri saya atau apa yang dunia katakan tentang diri saya. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang diri saya, itulah jati diri saya. Itulah gambar diri saya yang sebenarnya. Ya kan? Jangan dibolak-balik. Ya kan? Kadang kan ya seperti abang bilang tadi, kalau ada kita sudah dapat cap, wah itu sudah ini. Jadi kita dampaknya minder dan segala macam. Tapi kita harus memegang nih, apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Itulah kita. Bukan apa yang dunia katakan atau orang lain katakan tentang diri kita. Enggak seperti itu. Ya kan? Karena apa kalau orang dunia katakan tentang diri kita? Nah, itu bisa dari pisah apa saja. Tapi kalau dari firman Tuhan kebenaran, bahwa dari Tuhan itu adalah kebenaran gitu. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan kalau di sini bahwa Tuhan mengasihi kita, kita berharga. Jadi ini juga menjadi ayat yang saya ingatkan terus. Sebab engkau berharga dan mulia. Jadi saya ulang-ulang. Oleh karena Nober berharga di mata Tuhan, oleh karena berharga di mata Tuhan, oleh karena Nober berharga di mata. Jadi muncullah saya renungkan. Oh iya, saya ini berharga. Saya berharga. Lama saya proses di sini. Saya mengalami kemerdekaan di sini. Sampai akhirnya benar-benar percaya diri, terus berjuang, terus mengalami hal. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab ya. Dan untuk nge-refresh kita, sebutkan pintu-pintu masuk kerja. Nah, oke, sebelum Abang mau berdoa buat kita, mungkin ada yang mau bertanya kali? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Berbicara tentang kabar diri, mungkin ada yang masih minder, ada yang masih takut, ada nggak yang pernah mengalami seperti pengalaman saya? Gitu. Kalau ada, apa-apa kita bisa sharing. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Saya hitung sampai 100 ya. Kelamaan ya. Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita mau berdoa ya. Oke, kalau tidak ada kita berdoa ya. Abang pengen berdoa buat setiap kita. Mari kita datang sama Tuhan sebentar ya. Oh Tuhan, Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Apa yang Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu Tuhan. Oh, kami mengalami pemulihan gambar diri Tuhan. Kami mengalaminya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat adik-adikku Tuhan. Mungkin masih ada trauma-trauma masa lalu Tuhan, bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan. So aku berdoa saat ini Tuhan, malam ini aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Oleh kuasa lebih Tuhan, semuanya dilepaskan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala kutuk keturunan Tuhan, semua dihancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ya, adik-adikku, kami mengalami kemenangan Tuhan, kami mengalami pemulihan Tuhan, kami mengalami kesembuhan Tuhan. Otoritas ilahi menguasai setiap kami Tuhan, membangkitkan kami Tuhan, menjadikan kami orang yang merdeka Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Mungkin yang masih ada jatuh bangun Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau yang menguatkan Tuhan, Engkau meneguhkan Tuhan, Engkau yang menguduskan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan kami lebih lagi Tuhan. Bangkitkan bahwa kami Tuhan mengalami Engkau Tuhan. Mengalami persekutuan kepada Engkau Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Mengalami firman-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami dimerdekakan Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Sampai hari demi hari Tuhan. Kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mengalami kemerdekaan. Kami mengalami pemulihan total itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang berbicara lebih lagi kepada adik-adikku, kepada rekan-rekanku di PM4 ini. Bahkan semua Tuhan yang ada di PM4 ini mengalami Engkau Tuhan. Mengalami suatu hal yang baru Tuhan. Semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kembali lagi ke
apa ini pengurus ya. Tuhan berkati. Tes, 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 tes. Ya, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bang. Makasih. Ya, terima kasih untuk Bang Nober atas sharingnya. Sangat sangat memberkati untuk kita semua. Ya, semoga firman yang kita dengar dan sharing yang dibagikan Bang Nober tidak berlalu begitu saja di setiap kita. Berikutnya mungkin pengumuman saya serahkan ke yang bertugas. Sorry, sebelumnya ya, Abang ini ya izin keluar duluan ya, karena ada yang mau dikerjain sedikit. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke ya, sampai jumpa ya semuanya. Tuhan berkati semuanya. Salam buat teman-teman. Salam buat teman-teman yang nggak hadir. Tuhan berkati semuanya ya. Ya Bang, terima kasih Bang, terima kasih banyak. Oke, Tuhan berkati. See you. Oke teman-teman semua, selanjutnya pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk kita minggu depan kembali lagi setiap hari Seninnya ibadah PMK. Jadi buat adik-adik, buat rekan-rekan, sampai ke buat adik-adik dan buat rekan-rekan bukan hanya karena mentoring gitu, bukan hanya karena mentoring datang ibadah, tapi karena kerinduan. Terus untuk persembahan buat rekan-rekan, adik-adik, buat teman-teman yang mau mengumpulkan persembahan bisa dikirim ke rekening PMK. Jadi ketika teman-teman sudah merasa cukup untuk dikirim lewat rekening bank, teman-teman bisa kirim ke rekening PMK. Terus untuk mentoring, mungkin, nah tuh ada di bawah rekening PMK. Terus untuk mentoring, jangan lupa kumpulkan laporannya. Internalisasi bahan yang belum bisa dikejar gitu ke kakak-kakak dan abang-abang mentoringnya masing-masing. Itu aja untuk pengumuman. Teman-teman ada yang mau didukung dalam doa? Juan sakit, terus saya juga batu. Anggi, Febri, Kak Clara, ada banyak yang sakit teman-teman. Buat teman-teman yang di Zoom, ada yang mau didukung dalam doa selain perkuliahannya, yang sedang UTS, yang sedang ujian gitu, praktikum, ada selain itu ada lagi kah teman-teman yang perlu didukung dalam doa? Skripsi, yang ulang tahun, adakah teman-teman yang di Zoom yang mau didukung dalam doa?
Adakah teman-teman? Oke, sepertinya nggak ada. Jadi doanya yang umum aja lah. Ya kita berdoalah buat yang saya bilang tadi gitu. Kita berdoa juga buat pelayanan pembicara kita, Bang Nober, pekerjaan, pelayanannya. Kita dukung dalam doa, keluarganya. Juga sama buat pelayan-pelayan yang tadi, kita juga dukung dalam doa, semakin lebih lagi dengan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Oke, yang pimpin kita, yang menutup kita dalam doa, buat Kak Gesti, bisa Kak pimpin kita dalam doa Kak? Halo Kak Gesti. Oke Kak. Orang kedua, buat Kak Evel, bisa Kak pimpin kita, tutup kita dalam doa? Nggak kedengaran Kak suaranya Kak? Halo Kak Evel. Halo, halo. Kedengaran Bisa, Kak? kah suara saya? Kedengaran. Mohon maaf tadi bisa diulang kah? Apa saja tadi? Ini Kak, buat kita, buat ada beberapa rekan yang sedang sakit, ada Jua, Kak Clara, Febri, dan lain-lainnya gitu. Berdoalah buat rekan-rekan kita yang sakit, berdoa juga buat kuliah kita, buat teman-teman yang sedang UTS gitu, buat KKN, skripsi, PKL, berdoa juga buat pembicara kita Bang Nober, buat pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya gitu. Itu aja Kak Evel. Mungkin nanti apa yang diingatkan sama kakak lah. Silakan Kak Evel. Terima kasih Bang. Oke, rekan-rekan semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan pada setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami kesehatan, kekuatan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bisa berkumpul ya Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, biarlah segala pujian penyembahan yang kami naikkan padamu itu Tuhan, apa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapakku. Baru saja kami Tuhan telah dibagikan oleh abang kami Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tetapi sungguh
boleh bertumbuh dengan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, gambar Tuhan serupa dan segambar seperti apa yang Kau kehendaki bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa Tuhan juga buat rekan-rekan kami Tuhan yang mereka sedang tidak fit Tuhan, yang sedang sakit. Kami percaya ya Tuhan, kesembuhan itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami akan tetap kuat, kami akan tetap sehat, karena kami adalah anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan, yang akan selalu mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pendidikan kami Tuhan yang ada di Fakultas Teknik ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami Tuhan yang mungkin ada yang KKN, ada yang PKL Tuhan, ada yang sedang ujian Tuhan, mengerjakan tugas akhir, skripsi Tuhan dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, saat kami berharap kepadamu Tuhan, Engkau yang akan menyertai setiap kami Tuhan. Tiada Tuhan setitik pun yang Kau tinggalkan pada selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yes Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, buat para pengurus, buat para adik-adik kami Tuhan, abang kakak tingkat kami, Kau berkati semuanya Tuhan. Bahkan juga rekan-rekan kami yang belum sempat hadir di ibadah malam hari ini Tuhan, kiranya Kau berkati biar di hari mendatang boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin semua teman-teman. Ayo terus mau ngapain kita? Tes. Ya, ibadah kita hari ini sudah selesai teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Shalom. Shalom. Shalom.